Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BR TV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan narasumber untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita kehadiran pengajar dari SD Telkausar dan di sini sudah hadir Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz Denny. Apa kabar? Alhamdulillah sangat sehat, sangat Wah, baik. luar biasa. Baru pertama kali nih ya Ustadz Denny hadir gitu ya. Akhirnya bisa ngobrol sama Ustadz Denny. Baik, Ustadz Denny mungkin bisa perkenalan sedikit. Mungkin pemirsa BR TV di rumah masih belum kenal nih sama Ustadz Denny. Mungkin bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Vijay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya adalah Denny Saputra. Biasa dipanggil kalau di sekolah itu Ustadz Denny. Dan insya Allah di sekolah juga sebagai koordinator atau ketua daripada program TTQ yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kausar. Wah, luar biasa, koordinator program, salah satu program unggulan Salah satu program unggulan yang ada di SD Telkausar. Nah, Ustadz Denny di SD Telkausar sendiri sudah berapa tahun sih Ustadz? Alhamdulillah sudah ini menginjak bulan ke-9. Oh, bulan ke-9. Iya. Belum 1 tahun berarti Belum ya? genap 1 tahun. Waduh, masih mengadaptasi lingkungan-lingkungan di SD Telkausar. Iya, Gimana Ustadz anak-anak di sana? Ya, Masya Allah. sangat alhamdulillah sangat Luar biasa biasa. ya. Baik. Nah ini oke, baik. Kita tadi sedikit ngomongin soal profil dari Ustadz Denny gitu ya. Nah sebelum kita ngebahas soal TTQ ini, Ustadz ini TTQ mungkin banyak ya pemirsa BR TV yang belum tahu kalau kemarin kita ngebahas soal program unggulannya, program bilingual yang kita bahas gitu ya bersama salah satu tenaga pengajar SD Telkausar. Nah sekarang ada program TTQ gitu ya. Nah ini tuh program apa sih Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, terima kasih. Program TTQ ini adalah salah satu program yang masuk ke dalam program unggulan yang ada di SDIT Al-Kausar itu sendiri. Dari beberapa program unggulan, salah satunya adalah TTQ. Adapun TTQ itu sendiri adalah singkatan daripada tahsin wa tahfidzul Quran. Tahsin dan tahfidz Al-Quran. Jadi gimana program ini, pembelajaran ini mengacu kepada pembelajaran Al-Quran. Tahsin itu sendiri artinya perbaikan, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dari yang tadi anak-anak tidak pandai atau tidak bisa membaca Al-Quran, kita ajarkan supaya mereka bisa membaca Al-Quran, supaya mampu membaca Al-Quran. Kemudian anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran, kita lancarkan supaya untuk bekal di jenjang pendidikan yang akan datang. Kemudian ada tahsin, kemudian tahfidzul Quran. Tahfidz itu sendiri adalah program menghafal Al-Quran. Kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menghafalkan Al-Quran, bagaimana cara bersikap terhadap Al-Quran. Kemudian kita harapkan juga adalah dari kata tahfidz itu adalah kata dasarnya hafadhu. Hafadhu itu artinya penjaga. Jadi mereka bukan sekedar menghafalkan Al-Quran, tapi juga menjaga Al-Quran itu, mulai dari menjaga hafalannya, menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qurannya, di dalam kesehariannya itu. Baik, ini menarik sih ya. Kalau mungkin zaman aku sekolah di tingkat sekolah dasar atau SMP mungkin seringnya BTQ gitu ya, baca tulis Quran. Kalau sekarang mungkin di SD Telkausar TTQ gitu, lebih fokus ke tahsin dan tahfiz Quran gitu ya. Tapi kenapa sih Ustadz, mungkin banyak dari kelas 1 juga memang pada dasarnya sudah bisa baca Quran. Tahsin itu maksudnya meliputi apa nih Ustadz? Tahsin itu adalah meliputi perbaikan bacaan. Tahsin itu dari kata hasanah. Kemudian jadi tahsin perbaikan. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran supaya bacaan Al-Qurannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Seperti makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, yang pada intinya adalah merujuk kepada pembenaran atau perbaikan bacaan Al-Quran untuk anak-anak. Jadi nggak cuma sekedar tahu ya mereka ya,
tapi cara pelafalannya harus sesuai dengan harus kaidah yang sesuai. benar gitu ya. Makanya programnya TTQ. TTQ. Baik, berarti untuk TTQ itu sendiri sistemnya seperti apa nih Ustadz untuk cara pengajarannya ke anak-anak sendiri? Ya baik, untuk sistem atau metode yang pengajarannya untuk tahsin itu sendiri kita menggunakan metode Yanbu'a yang diambil daripada kitab Yanbu'a dari Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran yang ada di Kudus. Pembelajarannya Yanbu'a mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai dengan jilid 7. Di mana pada jilid 1 dan jilid 5, 1 sampai 5 jilid itu adalah proses pembelajaran anak-anak atau pelancaran pelafazan Al-Quran. Kemudian dilanjut dengan jilid 6 dan jilid 7, ini adalah yang sulit dan inti daripada pembelajaran Al-Quran itu di jilid 6 dan jilid 7. Kenapa? Karena sesuatu yang gharib atau yang asing mungkin kita dengar itu ada di jilid 6 dan jilid 7. Di jilid 6 dan jilid 7 juga ada pembelajaran tajwid tentang hukum-hukum nun mati, hukum nun sukun, kemudian hukum mad atau panjang pendeknya bacaan, itu semua ada di jilid 6 dan jilid 7. Berarti kalau nggak pakai ikro ya Ustadz, jadi Iya. pakai Yanbu'a itu ya? Iya. Gitu. Untuk tahfidznya itu kan tadi tahsin, kemudian tahfidz itu kita menggunakan metode klasikal, metode klasik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pun, malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah dengan metode talaki, yang namanya kita sebut dengan talaki, di mana malaikat Jibril membacakan ayat demi ayat, kemudian Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah melafadzkan, yang kemudian nanti disampaikan kepada Rasulullah. Sama, para sahabat juga waktu itu hanya sekedar menulis kemudian menghafalkan apa yang ditalakikan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah belum ada lagi jilid Al-Quran yang seperti sekarang kan, karena mereka sistem talaki, jadi menggunakan hafalan kemudian ditulis di lembar-lembaran suhuf atau di kulit-kulit kulit pelepah daun kurma atau kulit-kulit hewan, yang kemudian itu yang kita jadikan fondasi landasan di Sekolah Dasar Al-Kausar ini. Cara metodenya pengulangan gitu pengulangan. Oke, baik. Berarti nah ini kan kalau tadi ya tahsin itu ada beberapa jilid, ada jilid 1 sampai jilid 7 nih Ustadz gitu untuk metode yang diajarkan pada program TTQ ini. Nah itu apakah sesuai dengan kelasnya masing-masing atau misalkan kelas 3 ternyata dia udah sampai bisa jilid 7 atau seperti apa? Apa memang ada tahapan nih kelas 1 misalkan jilid 1, kelas 2 jilid 2 atau gimana Nah Ustadz? itu kita sesuaikan ya, tentunya sesuaikan dengan kemampuan anaknya itu sendiri. Terutama di kelas 1, kelas 2 itu biasanya kita targetkan. Walaupun memang sesuai dengan kemampuan, kita targetkan di kelas 1 itu kan ada mungkin kemampuannya yang luar biasa. Kemudian ada yang kurang. Jadi di kelas 1 kita targetkan jilid 1 selesai, kemudian di kelas 2 jilid 2, kemudian di kelas 3 jilid 3 sampai dengan kelas 4 itu selesai jilid 5. Setelah jilid 5 baru di kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mahir membaca Al-Quran dan tinggal membahas tentang jilid 6 dan jilid 7 itu sendiri. Oke. Baik, jadi ada tahap-tahapan dan tergantung juga ya dari Tergantung anaknya daripada masing-masing. anaknya itu sendiri. Bahkan kelas 3 mungkin ada yang sudah lancar baca Quran ya Ustaz? Ada, insya Allah ada kelas 3, kelas 4 itu insya Allah. Oke, Masya Allah. Ini perkembangan zaman makin kesini makin kesana, kadang juga anak lebih aware untuk bisa makin interest untuk belajar Al-Quran juga ya Ustadz ya. Baik, nah ini Ustadz berarti program TTQ ini sistemnya itu mata pelajaran kah atau sistemnya memang setiap hari tuh anak selalu diberikan ya TTQ ini gitu, atau seperti apa Ustadz? Jadi kalau TTQ ini beda dengan kurikulum yang lain ya. Artinya kita kalau kurikulum yang lain kan sudah ada buku panduan, artinya buku pedoman. Kita cuma menggunakan buku pedoman daripada Al-Quran itu sendiri. Dan itu buku pedomannya tadi Yanbu'a jilid per jilid itu untuk tahsin, kemudian untuk tahfidznya itu disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, dengan targetannya masing-masing. Bulan ini harus selesai surat apa, bulan depannya surat apa, itu tergantung daripada ustadz dan ustadzahnya masing-masing. Oke, jadi targetnya sesuai dengan ini masing-masing ya.
Berarti untuk tenaga apa ya mungkin ya mentor dari TTQ itu sendiri kurang lebih ada berapa? Setiap kelas apakah ada 2 orang atau seperti apa Ustadz? Kurang lebih itu ada 8 orang. 2 orang di masing-masing 1 orang kecuali di kelas 1 dan kelas 6. Kenapa di kelas 1 dan kelas 6 ada 2 mentor? Karena di kelas 1 karena yang kita tahu kan bahwa kelas 1 luar biasa. Masih pengenalan ya. Masih pengenalan. Mungkin ketika belajar masih ada yang lari-lari kemana-kemana. Jadi butuh 2 mentor untuk di kelas 1. Kemudian di kelas 6, kenapa di kelas 6 2? Karena itu adalah puncaknya mereka untuk ke jenjang selanjutnya. Di situ banyak kegiatan daripada kelas 6. Kegiatan ujian-ujian dari TTQ ada di kelas 6. Termasuk ujian-ujian yang lain pun. Apalagi mungkin biasanya kalau lulus SD banyak orang yang langsung masuk pesantren gitu ya Ustaz. Makanya di SD Al-Kausar ditargetkan penuh di kelas 6, minimal target-target yang memang indikasinya harus tercapai, harus difokuskan. Difokuskan ya Ustaz. Nah ini menarik tadi ngebahas soal kelas 1 kan mungkin mentornya ada 2 karena ya mereka pengenalan gitu ya. Mungkin transisi dari anak-anak banget sampai pada akhirnya mereka harus menjalankan kegiatan belajar gitu kan. Apalagi di SD Al-Kausar juga nggak cuma program kemarin bilingual, tapi juga ada TTQ juga. Nah itu gimana sih cara penerapan ke kelas 1, ada trik khususnya nggak tuh Ustadz? Ya mungkin untuk trik khusus itu kita kembalikan kepada ustadz dan ustadzahnya masing-masing, bagaimana mereka menangani anak kelas 1. Atau mungkin kita sedikit beradaptasi dulu kepada anak-anak kelas 1, karena mungkin manjanya anak kelas 1 bagaimana, kemudian bagaimana mereka berperilaku juga, karena kan anak kelas 1 itu sedang masa-masanya transisi dari PAUD atau dari TK ke sekolah dasar. Jadi memang di tim TTQ-nya memang menyesuaikan ya ustazah yang bisa menggayat anak-anak yang mana gitu ya. Baik, Ustaz kita akan ngobrol lagi gitu ya, pastinya ngebahas soal program unggulan dari TTQ di SD Al-Kausar. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita masih banyak akan ngobrol, tetap di Ngobrol Bareng.